Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya, ada sukacita untuk siang hari ini. Salam sukacita selalu. Bapak Ibu, saya mohon yang masih ada di belakang bisa maju ke depan, biar di belakang posisinya kita siapkan untuk teman-teman saudara-saudara kita yang akan hadir pada siang hari ini di gereja kita, yaitu Mount Hermon. Baik, ada sukacita. Bapak boleh maju ke depan Bapak. Maaf, kita sama-sama memuji Tuhan supaya kita semakin dekat sehati. Kita sama-sama mau naikkan hati untuk Tuhan. Baik, ada sukacita siang hari ini ya. Saya mau lambaikan tangan Bapak Ibu semua. Ada sukacita hari ini. Pak, jangan sibuk pegang handphone dulu ya Pak. Saya selalu mengabsen semua jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan. Coba kita fokus untuk naikkan ibadah kita siang hari ini. Dan ibadah kita hanya 1 jam. Jadi kita menahan dulu untuk tidak pegang gadgetnya. Haleluya ya Pak. 1 jam setelah itu baru kita menerima berkat-berkat Tuhan. Ya, berkat rohani, jasmani kita terima di Mount Hermon ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, ibadah kantor, mari kita satukan hati kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Engkau teramat baik untuk kami Tuhan. Sehingga Engkau tibakan kami pada siang hari ini, di tempat ini, di Gedung Ratu Plaza, dan di gereja kami Mount Hermon Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau tibakan kami tanpa ada kurang apapun Tuhan. Tolong pimpin kami selama ibadah kami Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Biar hanya Engkau yang bertahta di tengah-tengah ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Satukan hati kami. Pimpin sepanjang ibadah dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita, fokuskan hati untuk Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Lebih dan lebih terus kerinduan kita untuk selalu memuji Tuhan. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, ampuni kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini lebih lagi. Mari kita sembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Ya Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk selalu mengangkat, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari kita angkat pujian ini lebih lagi. Ku yakin Kau hadir di sini, Kau hadir Tuhan di tengah-tengah
tengah-tengah kami. Ampuni kami Tuhan. Biarkan kami tetap setia, tetap tekun menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau yang memenangkan kami Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ya Tuhan, Kau dengar kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya hanya satu nama Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang menyelamatkan kami. Kau nyata di sini. Kau nyata untuk kami. Terjadi di Sini di tempat ini, di Mount Hermon ini Tuhan. yakin Kau hadir di sini. Haleluya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kami yakin Tuhan. Kau nyata Kami di yakin dan percaya. kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Terus menyembah Tuhan Kau Bapak Ibu. hadir di Angkat pujian ini terus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu saya undang sama-sama berdiri. Yakin Kau Angkat tanganmu ya hadir Bapak Ibu. Angkat tangan kita menyembah Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi naikkan pujian ini. Ku yakin Kau ada di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Atasnya pujian kami, ibadah kami. Kau nyata di sini. Kemenangan Kami sudah menang Tuhan. terjadi di Kau telah bebaskan kami dari dosa. kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bahwa kita telah dimenangkan dari semua dosa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau mau izinkan
setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu melingkupiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, biar perkenanan-Mu selalu untuk kami Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Amin, haleluya, tetap sukacita. Sambil kita menunggu saudara-saudara kita yang akan hadir untuk datang ibadah pada siang ini, tetap kita damai, sukacita, dan fokus terus untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau puji untuk Tuhan yang lebih lagi. Siap ya, haleluya, kita mau puji Tuhan lebih lagi, semangat lebih lagi untuk Tuhan. Bapak Ibu boleh bersama-sama berdiri, yang tidak kuat berdiri tidak apa-apa. Mari kita semangat. Boleh berdiri. Sejak ku terima Yesus, berpasang sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, Sekali lagi yang semangat. terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, Lebih semangat lagi. hidupku penuh kepastian. Sejak ku terima Yesus, setiap hidup yang kekal. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, aku tahu akan masalahku. Sejak ku terima Yesus, sukacita hidupku iring Tuhanku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Haleluya. Amin. Kenapa Bapak Ibu masih kurang bersemangat? Apa harus kita tambah lagi untuk pujian Tuhan? Ya mungkin karena sambil duduk ya. Tapi gak apa-apa ya. Yang penting hati kita mau menyembah Tuhan untuk fokus terus dengan Tuhan. Baik, Bapak Ibu sebelum kita masuk ke firman yang akan diberikan oleh Ibu Pastor Loli. Mari kita sama-sama naikkan pujian untuk menyambut firman Tuhan pada siang hari ini. Lebih lagi kita menyembah Tuhan. Tuhan biarkan hati kami fokus menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terima firman yang akan dibagikan Tuhan.
mungkin bagimu. Engkau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi naikkan pujian ini sama-sama. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Kau ajaib bagi kami. Sungguh aku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Mujizat ada dalam hidup kami. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Lebih lagi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Bapak Ibu saya undang sama-sama berdiri. Kita sambut untuk firman Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Kau ajaib Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sambil saya undang Ibu. Sungguh ku percaya Percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat ada, mujizat masih ada bagiku. Allahku, mujizat masih ada bagiku. Ya Allah, sungguh benar
bahwa mujizat itu masih ada bagi tiap-tiap kami. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Bapa yang penuh kuasa. Engkau adalah Tuhan yang baik. Karena itu Tuhan, kami tahu hidup kami aman. Semua baik-baik saja Tuhan. Meskipun dunia berkata sebaliknya, tapi kami berpegang kepada firman-Mu. Dan firman-Mu berkata, Engkau memberikan kami hidup yang damai, sejahtera. Karena itu Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Bapa yang baik, hari ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang tidak berguna ini Bapa. Ambil alih tubuh kami Bapa. Ambil alih pikiran kami, pikiran hati kami, agar bukan suara kami yang keluar, tetapi suara mula yang diperdengarkan. Firman mula dan penuh kuasa menjamah semua orang yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh syukur kami berdoa. Amin. Ya silakan duduk. Aku pakai timer ya Boldi. Biar gak kelewat, gak kurang. Tadi saya boleh dibilang jangan lupa ya 30 menit ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Wah senang sekali ya. Ini satu kehormatan buat saya. Terima kasih pendeta ya. Sudah diberi kehormatan dan kepercayaan yang luar biasa ya. Biasanya disuruh nyanyi ya kan. Ini memang pertemuan yang luar biasa sama pendeta ya. Diawali dengan sebel, pendeta lihat saya. Karena lihat saya pakai celana jeans. Pendek pula, robek pula ya pendeta, udah double itu dosanya ya. Tapi rupanya kebencian itu berubah menjadi kasih ya pendeta ya. Dan hari ini Tuhan kembali membuat mujizat bagi saya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mengenal kehidupan saya, bisa berdiri di sini menjadi worship leader, itu sudah satu mujizat. Sekarang Tuhan minta saya juga membawakan isi hatinya, itu mujizat kedua. Ya mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup saya. Kalau saya yang ece-ece, emble-emble, mama-mama gak jelas ini, diberi Tuhan mujizat yang begitu luar biasa. Apalagi Anda sekalian. Mujizat yang sama bahkan lebih akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Aminnya gak yakin. Amin. Iya yang mau teriaknya amin gitu kan. Karena kita diselamatkan oleh iman kita. Bukan karena perbuatan kita. Dan hari ini sebetulnya ini hasil diskusi dengan Bu Oldi ya. Saya nanya, saya bawa firman apa ya Bu Oldi ya? Itu aja Kak yang kemarin kakak ngomong gitu ya. Kita akan bicara tentang menjadi saksi Kristus. Karena saya banyak melihat kalau ngomong saksi itu nunggu kalau gereja buka kesaksian. Gitu ya pendeta, di depan dipandu sama pendeta baru itu menjadi saksi Kristus. Apa sih menjadi saksi itu? Di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari ayat itu dikatakan bahwa menjadi saksi Kristus itu artinya adalah menyampaikan atau menunjukkan apa yang dialami dan diketahui tentang Yesus Kristus. Bukan tentang perjuangan kita, bukan tentang kehebatan kita, bukan tentang kehebatan. Aduh Kak, kemarin luar biasa loh. Saya lagi jatuh. Gak sengaja lagi lapar gitu ya. Bingung mau ngapain. Ketemu Pak Joni. Pak Joni lagi. Mumpung orangnya gak ada gitu kan ya. Ya jangan dilaporin ya Bu ya. Terus Pak Joni nraktir saya di AW. Aduh puji Tuhan mujizat terjadi. Ya. Bersaksi itu bukan berbicara tentang manusianya. Bukan berbicara tentang kita, tetapi bicara tentang apa yang kita alami dan yang kita ketahui tentang Yesus Kristus. Kepada siapa? Kepada orang lain. Kalau ngomong sendiri itu enggak bersaksi namanya ya. Itu ngoceh sendiri ya. Tapi kepada orang lain. Menyampaikan penghayatan dan pengalaman akan Yesus itu bisa dilakukan lewat kata-kata, cerita gitu ya. Bahkan saya punya teman yang sengaja dia setiap hari Sabtu kalau libur, dia duduk di stasiun. Ya, di stasiun kereta. Nanti siapa yang duduk di sebelah dia, ya itulah ya. Nanti dia akan bercerita tentang Tuhan Yesus. Bersaksi tentang Tuhan Yesus ya. Atau bisa dengan sikap kita dan dengan perbuatan nyata kita. Nah,
konon kabarnya ya, di negara maju, salah satu negara maju di Belanda itu banyak gereja tutup ya pendeta ya. Dan waktu dilakukan penelitian, ternyata gereja-gereja itu sangat sibuk melakukan pengajaran pendeta. Dogma. Dia lupa mengizinkan jemaatnya untuk mengalami Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa dipelajari. Tuhan itu dialami. Maka menyaksikan Kristus itu adalah menceritakan pengalaman kita. Apa yang kita alami bersama Tuhan. Dan itu bisa dilakukan lewat kata-kata, lewat sikap dan perbuatan nyata. Menjadi saksi Kristus itu juga berarti memberitakan Injil. Karena jangan lupa, waktu menyaksikan pusatnya itu bukan saya. Bukan apa yang kita kerjakan. Saya makanya paling senang kalau pendeta mengatakan itu. This is not about us. This is about Christ. Gitu ya pendeta ya. Selalu pendeta bilang ya. Ini bukan tentang kita. Bukan tentang apa yang kita lakukan. Bukan kebaikan-kebaikan kita. Bahkan bukan kesalihan kita. But it's all about Christ. Yesus dan Yesus saja. Menjadi saksi Kristus itu berarti memberitakan Injil ini. Mengenalkan kasih karunia-Nya dan menyebarkan kabar baik tentang Kristus. Ingat ya, Injil itu kabar baik, gospel. Jadi harusnya pada saat disampaikan, orang itu bukan merasa tertuduh oleh perkataan kita. Dia mungkin tertuduh oleh batinnya. Ya kan? Karena dia tahu, oh iya benar aku melakukan kesalahan. Tapi dia tidak tertuduh oleh perkataan kita. Tapi dia merasa, wow, ada kasih Allah yang luar biasa. Ngapain aku begitu kemarin ya? Menyebarkan kabar baik. Jadi yang saya senang dari kekristenan ini, waktu kita mengajarkan, bahkan waktu kita quote unquote, kalau ada yang berbuat salah itu menegur ya pendeta ya. Tegurannya itu dengan kasih. Tidak ditegur yang membuat dia ciut atau malah baper ya pendeta ya. Ya kan? Udahlah. Gitu bohong kalau pendeta Hari kalau ngomong kayak gitu banget ya. Enggak banget lah. Sama pendeta Hari lah. Mon en lah, terus di luar ngoceh kemana-mana banyak ya. Maka tadi pagi saya mau bikin status gak jadi. Saya tulis semua orang itu malaikat. Sampai kamu ditegur berubah jadi setan dia. Ya, selama kau dipuji-puji ya, dibaik-baikin malaikat dia. Begitu kau ditegur, keluarlah kata-kata itu gereja tidak benar, itu pendeta sesat, itu ya. Baru mau saya tulis nggak jadi. Nanti saya sama aja sama yang nulis status itu kan jadinya. Jadi saya hapus lagi. Kesaksian kita, kenapa? Karena Matius 5 ayat 14 mengatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu Saudara ya, nggak bisa lari dari jadi saksi Kristus. Kenapa? Karena Anda dan saya tidak harus jadi pendeta dulu. Anda dan saya bagaimanapun kondisinya tidak pernah kuliah Alkitab ya kan. Tidak punya STH, MTH, DTH apalah itu ya segala macamnya. Anda itu kata Alkitab adalah terang dunia. Dan terang itu tidak bisa disembunyikan. Maka dimanapun Anda berada mohon maaf. Memang akan selalu menjadi sorotan. Benar ya pendeta ya? Mohon maaf. Mau duduk di pojokan, Bapak yang di pojokan. Jangan salah, Bapak di pojok bukan berarti gak tampak. Justru ya saya kalau WL di sini, yang paling kelihatan yang di pojok. Bukan yang di depan. Kalau di kelas, yang di depan kelihatan. Di belakang aman. Salah Pak, kalau mau aman gak kelihatan pendeta. Gak kelihatan WL-nya, duduk di depan. Benar ya. Yang di belakang justru kelihatan benar. Bapak ngapain di belakang biarpun saya lagi nyanyi kelihatan tuh. Oh ngaca dia. Ya, terang dunia itu tidak bisa disembunyikan. Dimanapun dia berada dunia akan dengan mudah melihat. Masalahnya Anda menjadi terang yang bagaimana? Paham bahwa Anda adalah terang dunia, paham bahwa Anda akan terus melihat, paham bahwa Anda adalah saksi Kristus. Ini menentukan langkah kita. Kesaksian kita berpusat pada Kristus dan bukan pada diri
kita. Siapa Lovely ini nggak penting. Nah ini ya, karena khotbahnya baru pertama-tama, jadi lupa. Harusnya kan mengenalkan diri dulu ya pendeta ya. Iya. Kalau ikut lomba khotbah sudah kalah aku udah. Ya kan, nggak cocok urutannya katanya. Karena biasanya kan langsung WL, langsung nyanyi, nggak pernah memperkenalkan diri ya. Ya, nama saya Lovely Bintoro ya. Lovely kayaknya nama buat-buat enggak. Memang ayah saya memberi panggilan nama panggilan Lovely. Cuma nakalnya dia nggak dimasukkan di dalam akte pendeta. Nama saya lengkapnya Anastasia Rima Hendrarini. Nggak ada Lovely-nya. Jadi kalau saya dipanggil Lovely, orang pasti protes. Dipikir saya bikin-bikin nama itu biar cakep gitu ya. Padahal itu memang nama dari dia sejak kecil gitu ya. Bintoro itu nama almarhum ayah saya. Nah sejak saya keluar dari hubungan yang kacau-kacau, ya, yang mana di hubungan itu saya kemudian diazamkan menjadi Rima. Maka setelah saya lepas dari hubungan itu dan ayah saya meninggal, saya memutuskan untuk mengabadikan ayah saya lewat nama saya. Makanya namanya Lovely Bintoro. Tadinya saya menulisnya Lovely B, tapi sejak pendeta selalu menyebut saya Lovely Bintoro, saya pikir ya kenapa enggak ya, sekalian jadi statement Lovely Bintoro. Saya ibu dari 2 orang anak yang sudah besar-besar ya, memang kelihatannya muda. Oh. Yang ngomong siapa ya? Kelihatannya cantik. Oh itu nggak kelihatan, itu memang cantik beneran kok itu ya. Ya, tapi saya ibu dari 2 orang anak laki-laki, yang satu umur 28 tahun, saat ini sedang ada di Bali. Dan nanti akan ke Lombok, dia menghidupi mimpinya kalau menurut saya. Kalau kita seumuran dia 28, saya udah ngomong 2 anak, sibuk cari duit ya. Dia masih menghidupi mimpinya. Yang kecil usianya 24 tahun, saat ini sedang ada di kantor. Saya yang kabur ke sini, dia duduk di kantor ya. Jadi ya biarkan mamanya kemana-mana ya. Dan saya ibu tunggal. Saya lebih banyak bergerak di parenting dan di pendidikan non formal dan informal, terutama homeschooling ya. Udah gitu ya. Kan kata tadi pusatnya bukan kita ya kan, tapi Tuhan Yesus ya. Jadi waktu kita bersaksi, balik lagi ke laptop ya. Waktu kita bersaksi, ingat ya, tadi saksinya bisa bentuk kata-kata, bisa bentuk perbuatan, bisa berbentuk sikap. Tetapi pusatnya adalah Yesus. Nanti saya katakan kenapa itu malah menyenangkan ya. Kalau pusatnya kita malah tidak menyenangkan ya. Lalu dikatakan dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi memang kebaikan kita itu memang harus diumumkan, ditunjukkan. Tetapi tujuannya bukan menunjukkan betapa hebatnya Lovely ini. Tetapi memuliakan Tuhan Allah kita. Tujuan kita bersaksi adalah untuk memuliakan Tuhan. Membuat orang mengenal dan melihat kasih Tuhan. Membuat mereka yang tidak percaya bisa melihat. Atau mereka yang tengah lemah bisa kembali dikuatkan. Ya, jadi ini kadang-kadang kata-kata bahwa kita tuh memuliakan Tuhan, membuat orang mengenal dan melihat kasih Tuhan. Jadi waktu kita memberikan kesaksian, jangan sampai ini ya, karena pusatnya pada kemampuan kita. Jadi kemarin ya Bapak Ibu Saudara, saya mengalami masalah. Hutang saya banyak. Ya, hutangnya banyak. Utang saya banyak loh pendeta. Pendeta kok diam aja sih? Tolong dicatat loh nanti ya. Ya kan, utang saya banyak gitu kan. Ya. Terus saya berdoa dan berdoa. Dari pagi sampai malam saya berdoa. Membaca Alkitab gitu kan. Dari Kejadian sampai Wahyu putar lagi. Kejadian, Wahyu mutar-mutar. Berdoa dan Tuhan berbicara. Katanya pergilah ke rumah pendeta Hari. Oh enggak, ganti. Pergilah ke Ratu Plaza. Di sana tiba-tiba saya ketemu Pak Joni. Ini adalah penyelesaian dari Tuhan karena saya sudah berdoa. Bapak Ibu lihat, dari kesaksian itu banyaknya adalah saya berdoa. Saya berlutut sampai hijau, biru, merah, hancur semua lutut saya. Baca Alkitab dari awal air, balik lagi gitu ya. Mutar. Dan berikutnya ketemu Pak Joni pula. Dan Pak Joni tergerak hatinya untuk membayarkan utang saya. Tolong disampaikan ini ya, Bu Lydia ya. Itu punya 2 dampak. Satu, saya ini ya yang berdoanya paling cuma 15 menit.
Kalau udah lebih dari 20 menit saya bingung mau ngomong apa lagi. Ya kan, aduh ini mau ngomong apa lagi ya 20 menit. Masa bahasa roh terus. Ya kan, ya kan. Atau yang baca Alkitabnya satu hari cuma 3 pasal. Ya elah dia pulak balik sampai muter lagi 3 pasal aja sudah mati aku carinya gitu kan. Pantesan utangku gak beres-beres. Ya kan, pantesan ke Ratu Plaza nongkrong satu harian gak ketemu juga sama Pak Joni. Atau ketemu Pak Joni udah dikasih kode-kode, Pak Joninya gak dapat ngerti-ngerti gitu. Pak Joni lagi. Maka bilang Pak Joni hadir biar gak diomongin gitu ya. Iya kan, itu membuat orang justru tidak mengenal dan melihat kasih Tuhan. Pusatnya bukan Tuhan. Tapi waktu kita bersaksi dan memastikan kesaksian adalah pusatnya Tuhan Yesus, maka dia yang tidak percaya, dia bisa melihat. Dia yang dilemahkan, yang tengah lemah bisa kembali dikuatkan. Maka bagi saya kesaksian itu bukan saat Anda selesai. Bukan waktu sudah dapat duit buat bayar utang. Bukan cuman waktu Anda dapat tiba-tiba kok ya saya itu lagi butuh duit. Saya diam saja berdoa. Lu kok tato ting pendeta hari transfer. Ini kode keras pendeta ya. Ting pendeta hari transfer gitu. Wow pendeta ada apa? Gak tahu ya Lovely. Saya kok waktu berdoa tergerakkan lihat wajahmu. Terus ada angka terus terkirim gitu. Banyak kode keras hari ini ya. Tetapi kesaksian yang kuat menurut saya. Karena kalau sudah seperti itu gampang dong mengasihi Tuhan. Benar kan? Gampang dong bilang oh Tuhan I love you Lord. Habis terima ting WhatsApp kan. When I lift my voice. Udah selesai kan masuk. Terus ternyata utang saya pendeta terkirim ting persis seperti jumlah utang saya. Kode keras lagi pendeta ya. Iya kan? Tetapi pada saat Anda justru di dalam pergumulan. Anda menyaksikan betapa baiknya Tuhan di tengah pergumulan Anda. Maka Anda membuat mereka yang sedang lemah. Melihat bahwa menjadi beriman di dalam pergumulan itu mungkin dilakukan. Saya punya kesaksian ya. Jadi beberapa tahun yang lalu sebelum saya, ternyata 25 menit itu lama loh ya. Ini gak bergerak-bergerak dia. Iya. Apa dicepatkan aja ya. Padahal saya ngomongnya udah muter-muter. Dia aja gak muter-muter. Gimana nih? Waktu sebelum saya, Bapak Ibu sebagian yang sudah mengenal saya sudah tahu bahwa saya tidak terlahir di dalam gaya hidup ini. Ini menurut saya ini lifestyle ya. Ini bukan agama, ini adalah gaya hidup. Gaya hidup dan hubungan yang rekat dengan Tuhan Allah kita. Ini bukan sekedar agama. Gitu. Sebelum saya dipanggil oleh Tuhan, bukan mati loh ya. Dipanggil oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan selesai ya. Saya punya seorang teman dekat ya. Dia orang asing. Dan saat itu dia sangat miskin. Sangat miskin. Kalau saya ngomong sangat miskin itu ya miskin banget ya orang kita miskin ya. Kecuali kalau kita kaya ngomong sangat miskin masih mungkin ya miskinnya masih ada 20 juta gitu kan. Enggak, ini sangat miskin. Waktu itu saya belum masuk ke dalam gaya hidup ini. Dan saya lihat dia itu berdoa aja. Berdoa pagi, siang, mau makan berdoa. Saya pikir kau kan miskin ya. Bertahun, berlama-lama, berbulan-bulan kau itu makan pun susah. Berdoa aja. Dan itu membuat saya bertanya-tanya, siapa sih Tuhan ini? Tuhan yang membuat dia itu begitu yakin dan percayanya. Sehingga dia di saat dia sangat miskin, dia berdoa, dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, justru saya digerakkan oleh kasih Tuhan. Bukan karena melihat, Pak Joni duitnya banyak. Itu karena dia dekat. Bahkan saya pernah ada satu pendeta bilang, Bu Lovely, Pak Karel ini disayang Tuhan, sangat mencintai Tuhan dia bilang. Kenapa pendeta? Oh berkatnya berlimpah-limpah. Oh, jadi kalau saat ini saya berkatnya enggak berlimpah-limpah nih, duit lagi enggak ada, berarti saya enggak sayang Tuhan ya pendeta. Loh ya enggak gitu loh, terus gimana? Indikatornya itu kan bukan sedang banyak duit, bukan semua masalah sudah diselesaikan. Indikatornya adalah keimanan kita. Karena pada saat yang terjadi itu keimanan itu bukan bicara saya berjuang, enggak. Karena Tuhan itu berkata sudah pasti selesai.
bukan akan diselesaikan loh. Sudah selesai. Utangmu berapa? Selesai. Sakit apa? Sembuh. Sudah. Bukan akan. Saya senang waktu pendeta bicara tentang salib itu ya pendeta ya. Bukan akan lagi. Gak ada kata ini insya Allah. Benar kan? Benar kan? Jadi kalau masih berdoanya Tuhan semoga engkau salah alamat Anda. Ya kan? Sudah. Anda minta sudah. Bahkan Daniel itu belum minta sudah dikasih. Belum minta baru batin nih. Baru ini merancang kan dia. Mungkin dia maunya doanya yang cakep kan. Jadi dia merancang dulu. Kalau kita tuh bikin draftnya dulu gitu kan. Belum juga disampaikan udah dikasih. Tuhan bilang malaikat-malaikat loh. Tuh si Daniel minta lu kasih ya. Doa orang Kristen itu sudah dijawab. Saya kurang suka kalau ada bilang mungkin dijawab mungkin enggak. Siapa bilang? Benar gak pendeta? Enggak ada kata maybe yes maybe not gitu kan. Kapan kawin Mei? Maybe yes maybe not gitu kan. Enggak. Ya dan amin. Ya kan. Maka pada saat kita berkata bahwa menunjukkan betapa kita tetap tegar. Karena kita tahu. Lalu itu pendeta Nixon bicara tentang masa penantian. Iya kan. Orang Kristen masa penantian buat dia mudah. Kenapa? Karena dia tahu ujungnya itu udah pasti. Ujungnya sudah pasti kalau untuk orang Kristen. Apa ujungnya? Keberhasilan. Ujungnya adalah kemenangan. Ujungnya kemenangan. Maka penantian itu tidak membuat dia gundah gulana. Masa penantian itu dia pakai untuk mempersiapkan diri menerima apa yang sudah dia minta. Alkitab berkata mintalah sekali lalu berbuatlah seolah-olah kau sudah diberikan. Kalau kau minta uang yang banyak Tuhan masa miskin melulu ya capek nih Tuhan. Boleh lo ngomong gitu sama Tuhan ya. Saya aja ngomong kayak gitu kok sama Tuhan. Tuhan masa ngontrak melulu capek juga lama-lama Tuhan. Kayaknya saya perlu rumah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu jangan dikasih gak ya? Kayaknya gak dikasih deh. Kayaknya itu bukan kesaksian yang benar. Tapi sudah, loh kau udah beli barang kan mau pindah. Belum juga ada rumahnya ya. Kan mau pindah gitu. Kapan? Ya itu mah waktunya Tuhan. Terserah Tuhan kapan saya pindah. Tapi saya tahu rumah itu sudah Tuhan sediakan. Itulah kesaksiannya. Bukan, tahu gak? Saya bilang sama Tuhan butuh rumah. Saya berdoa siang malam. Saya nggak bilang berdoa itu percuma ya, nanti jangan dipelintir, nanti saya nggak disuruh khotbah lagi sama pendeta, bahaya nanti kan, repot nanti terus bilang ke Bu Karlina kan itu kayaknya aja lah, nggak usah deh, repot nanti ya, tolong ya, pahami yang benar ya, jangan salah nanti dipelintir ya kan, masuk YouTube pula, waduh, nggak jadi terkenal saya kan, tercemar saya nanti kan. Pada saat Anda mempersiapkan diri Anda untuk menerima apa yang sudah Anda minta dan Tuhan katakan sudah diberikan. Itulah kesaksian yang paling kuat. Karena pada saat itu maka Anda akan bukan menyaksikan kehebatan Anda. Anda menyaksikan Tuhan. Kok kamu nyantai aja Lovely? Lah mau ngapain? Udah pasti dikasih kok. Alkitab berkata kecemasanmu itu tidak akan menambah umurmu. Dan orang yang cemas itu seperti kapal yang diombang-ambingkan gelombang. Pusing, benar gak? Udah kayak ini belum? Siapa namanya? Mongol belum? Belum ya? Kan harus selucu Mongol gitu. Biar nanti ada acara foto bersama Kak Lovely ya. Iya kan? Harus lucu syaratnya ya kan? Iya kan? 2 Petrus 3 ayat 9 berkata Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kayaknya Tuhan skip deh aku ini ya. Yang itu udah. Kemarin doanya bareng sama Kak Anita. Bareng nih kita doanya. Datang ke gerejanya bareng. Besoknya datang lagi. Kok dia udah dapat? Kayaknya aku keskip sama Tuhan ya. Kelewat gitu. Lompat dia kan. Oh aku mau ngasih Anita, Kak Yunan. Lovely-nya kelewat gitu kan. Ya elah no. Tuhan bilang Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan janji Tuhan itu tidak tergantung pada kehebatan kita. Tidak bergantung pada kesalehan kita. Tapi kita yang tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Maka terjadi perubahan dalam perilaku kita, dalam sikap kita. Saya punya cerita juga ya. Di tahun, sekarang 5-6 tahun yang lalu ya. Saya mengalami pencobaan yang luar biasa ya. Bukan soal duit, saat itu saya malah tajir, Bu. Mungkin itu ya penyeimbangnya ya. Saya malah dapat proyek gede. Tapi di tahun itu saya mengalami persekusi yang luar biasa. Tahu persekusi? Tahu nggak persekusi? Bukan yang simbal itu ya, yang buat main, bukan, itu perkusi namanya. Iya, persekusi itu kayak bullying ya. Mengalami bullying ya. Jadi di semua sosial media saya itu ada orang yang terus menuliskan bahwa saya ini bukan perempuan yang baik. Semuanya, sampai semua teman-teman saya. Kebetulan saya ini sekjen dari satu asosiasi yang diketuai oleh Kak Seto. Sampai Kak Seto pun di-tag gitu ya. Oh, ini bagaimana? Jadi di tahun itu kerjaan saya itu nangis saja gitu ya. Karena bingung ini mau ngapain. Saya mau melawan karena lawyer saya bilang laporkan aja. Masukkan penjara. Tapi waktu saya berdoa Tuhan bilang diam. Duduk diam. Ya elah Tuhan. Ini orang udah keterlaluan. Sampai saya dipecat dari pekerjaan saya. Karena gempuran-gempuran itu ya. Karena gempuran. Dan hari itu tuh saya nangis saja. Yang menarik suatu hari saya dapat pekerjaan. Saya ini kan penerjemah juga ya. Profesi saya banyak itu. Pokoknya segala yang halal aja ya. Nggak melanggar aturan Tuhan saya kerjakan. Mau disuruh nyapu, mau di apa. Pokoknya syaratnya cuma satu. Itu melanggar aturan Tuhan nggak? Melanggar aturan negara nggak? Nggak. Oke saya kerjakan. Nggak ada ditanya. Itulah ya kehebatan ibu tunggal. Gak bisa milih soalnya kan. Kalau milih-milih kerjaan gak makan anak saya ya. Nah tadi mau cerita apa lupa kan. Nah pada waktu itu saya pergi ke Jember. Karena saya harus menemani satu expert ya dari Inggris. Jadi saya bersama beliau dan itu trip yang kesekian gitu. Jadi beliau enggak mau lagi kalau enggak sama saya. Ya karena bukan karena saya hebat luar biasa enggak. Nanti kan dia mesti ngajarin lagi, saya mau ngomong ini, masalahnya soal ini gitu. Jadi kami pergi ke sana. Dan mind you ya, saya itu sedang stres berat. Tapi duitnya kan lumayan ya, jadi stres juga berangkat gitu ya. Tapi setiap kali di dalam kamar saya nangis, bangun tidur nangis, mau tidur nangis, pokoknya nangis aja lah gitu ya. Tetap cantik sih, tapi nangis aja gitu. Ya jangan khawatir ya, kita nangis gak apa-apa, tetap cantik nanti ya. Malah sembab-sembab kinap gitu kan malah gitu kan, ya kan wajah-wajah sembab gitu ya. Yang menarik, klien kami itu dari seberang ya, dari satu universitas, dia bilang, saya itu ya paling seneng kalau yang dibawa itu, mereka manggilnya Rima ya, Mbak Rima gitu. Oh ya, kenapa Bu gitu? Kirain kan terjemahan bagus. Enggak, soalnya kalau sama Mbak Rima itu ya, Mbak Rima itu kayak gak pernah susah. Mukanya itu bercahaya aja. Lah, padahal hari itu kan saya lagi nangis melulu ya. Pagi nangis, sore nangis, pagi-pagi subuh saya minta dijemput sama supir untuk ke gereja, diam di situ nangis gitu kan. Nanti kan itu seminggu ya, hari Minggu nangis lagi. Tadi dia bilang kalau sama Mbak Rima itu kayaknya gak pernah susah. Mukanya tuh bahagia terus, bersinar terus. Saya bingung, Tuhan ini ngeliat dari pojok mana, saya baru sadar. Ini bukan saya, Tuhan yang meletakkan sinar itu di wajah saya. Amin. Udah kan dananya tetap aja, nggak juga terus tahu-tahu pakai yang mahal gitu kan. Ya kan waktu itu nggak punya duit malah ya, jadi pakai yang murah-murah kali kan. Ya pakai bedak itu ya, yang bedak tabur yang ya itulah Mars. Nggak boleh sebut merek katanya kan. Ya kan. Tapi Tuhan malah menunjukkan betapa muka saya bersinar. Dan waktu saya ceritakan bahwa saya dalam pencobaan, dia kaget. Lah kok bisa tetap tenang? Saya bilang ya karena saya tahu Tuhan akan selesaikan. Mau ngapain? Kalau dulu saya nggak ada kerjaan, saya bangkrut. Waduh, yang namanya GERD ya luar biasa pendeta ya. Dikit-dikit sakit. Tapi makin saya tua, ngaku tua, bukan tua. Makin saya dewasa, makin matang saya makin melihat bahwa sebetulnya di setiap titik Tuhan selesaikan. Alkitabnya berkata dia yang mengizinkan itu terjadi. Dan dia menjanjikan dalam persoalan itu tidak pernah lebih berat dari kemampuan kita, benar? Dan dia juga menjanjikan dalam setiap persoalan ada jalan. Terus ngapain kamu pusing? Kan sudah dijanjikan.
Tapi satu yang paling perlu Bapak Ibu ingat ya. Ini juga pendeta selalu katakan, makanya saya senang datang ke Mount Hermon. Iya benar, ya kan? Kadang-kadang kan, ya kan, benar ya. Ya kan, kadang-kadang gak usah disebut lah ya. Pencobaan Anda itu bukan dari Tuhan. Pencobaan Anda itu dari, maaf ya, kebodohan Anda sendiri. Termasuk kebodohan saya. Saya bangkrut itu bukan karena Tuhan bikin saya bangkrut. Saya yang ngaco gitu kan, menghitungnya keliru, bangkrutlah saya. Tetapi Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi. Coba, yang punya anak siapa? Yang pura-pura enggak punya anak? Ya kan misalnya kayak gitu kan, ya kan? Apalagi bapak-bapak. Saya enggak punya anak, istri saya yang punya anak. Saya mau punya tanggungan, bukan anak. Ya kan? Kalau yang punya anak, waktu anak kita mau menjajal sesuatu, yang kemungkinan dia akan sedikit terluka, dia akan kesulitan. Kita izinkan, kenapa? Satu, karena kita tahu itu tidak akan membahayakan nyawanya. Ya paling lecet-lecet cincelah. Ya kan, biar dia belajar. Benar ya Bu ya? Biar dia belajar. Yang kedua, karena kita tahu kita ada di dekat dia. Jadi kalau dia butuh pertolongan yang benar-benar ya, bukan cuma bukan ya, benar butuh pertolongan, kita ada untuk membantu. Maka waktu dikatakan Tuhan mengizinkan, itu sebetulnya janji Tuhan. Itu kan bukan bicara tentang Tuhan gak punya kerjaan terus biarin kita mengalami pencobaan. Ngapain? Tetapi itu mengatakan bahwa dia menjamin. Loh luar biasa kan Tuhan tuh. Kita masuk dalam pencobaan karena kita yang bodoh. Karena kita yang tidak mau mendengarkan bisikan dia. Karena Tuhan berbisik selalu. Dia selalu berbicara dengan kita. Tapi seringkali kita pakai logika kita sendiri. Jatuhlah kita. Tapi di saat dia izinkan itu dia berkata, aku ada sama kamu. Ini loh tanganku ada. Kamu mau genggam tanganku enggak? Tapi aku ada. Kamu mau pulang enggak? Salah satu ayat yang membuat saya langsung berbalik ikut Tuhan adalah tentang the prodigy son. Betapa Tuhan tidak menunggu saya menjadi suci untuk dia turun dari tatanya dan memeluk saya. Dia yang membuat saya menjadi mulia. Ingat ya, di dalam prodigy son itu kan rajanya turun. Dia berikan jubah, kan gak disuruh mandi dulu kan? Tolong mandi dulu ya, bau. Ya, bajunya agak bagusan dikit lah ya. Agak sakit mataku ngeliat bajumu ini ya. Tolong ganti, enggak kan? Dia langsung turun dari tahtanya. Anak yang bau luar biasa itu, yang kurang ajar, setengah mati itu. Dia tidak meminta dia untuk, tolong sucikan diri dulu. Dia turun dan dia yang memberikan kemuliaan. Kan diberikan cincin, kasut, diberikan jubah. Itu yang membuat saya berbalik dan oh ya, ini Tuhan yang mau saya sembah. Tuhan yang tidak melihat kesalahan saya. Tuhan yang melihat hanya keinginan saya untuk bertobat dan menjadi lebih baik setiap hari. Kesaksian itu bukan berpusat tentang kehebatan kita. Bahkan bukan soal kesalihan kita. Wong saya ini tiap hari baca Alkitab kok. Masa ya kan? Tiap hari itu enggak cuma berlutut Bu, bersujud. Ya kan? Orang sono 5 kali, saya mah 10 hari Bu, 10 kali. Masing-masing 45 menit. Udah kayak sekolah aja ya 45 menit ya. Tetapi bicara tentang betapa janji Tuhan itu ya dan amin di dalam hidup mereka yang percaya. Kesaksian bukan hanya dilakukan di dalam gereja, bukan cuma menceritakan keberuntungan atau kemenangan yang kita alami, tapi kesaksian yang kuat adalah bagaimana kita menghidupi firman Allah. Jadi kesaksian itu tidak bicara tentang saya kemarin bangkrut terus menjadi bagus. No, tapi kesaksian yang terkuat menurut saya adalah bagaimana kita menghidupi firman Allah. 1 Petrus 2 ayat 12 berkata, ini AYT ya terjemahannya. Jagalah tingkah lakumu yang baik di antara orang-orang yang belum percaya. Supaya apabila mereka memfitnahmu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan akan memuliakan Allah pada hari pelawatan. Kesaksian yang paling kuat adalah bagaimana kita menghidupi firman Allah. Jadi bukan kita ngoceh kemarin, kamu ikut Tuhan, nanti kayak saya, tahu-tahu dapat mobil.
Kamu ikut Tuhan, nanti kayak saya. Handphone saya ini pemberian orang. Oh dikasih kok bangga ya. Semua kasih kok bangga ya, benar ya? Ya kan? Kasih orang, ya kan? Saya enggak pakai beli, Bu. Saya cuma bilang, Tuhan, saya mau ini kode keras ya. Saya mau Tunggu dulu. Nanti kalau salah kodenya keliru. Fold. Oh, saya mau Samsung Fold yang baru. Ini mah bukan ngomong Tuhan ini. Ini kode keras untuk pendeta. Tiba-tiba besok Bu Lydia, sekarang bukan Pak Joni ya. Tahu-tahu Bu Lydia datang ke Lovely. Saya kok kemarin ke Singapura ya. Kan baru dari Singapura kan. Kurang jauh. Saya dari Korea Selatan, kan Samsung kan Korea Selatan. Saya dari Korea Selatan, pas lihat itu kok saya ingat Kak Lovely ya. Kan dengan rambutnya kriwel kok jadi Korea saya jadi ingat kode keras ya Bu ya. Bawa pulang gitu kan. Bukan itu bicaranya. Kesaksian itu bicara tentang bagaimana kita menghidupi firman Allah. Karena waktu kita menghidupi firman Allah gak pakai ngoceh Bu. Ya kan? Gak pakai menghardik pendeta, benar ya. Tapi orang melihat wow. Ada satu perempuan ya tiap kali nanya. Kalau Fli kok makin muda ya. Kok mukanya makin muda pakai perawatan apa? Lah duit aja cekak pakai perawatan ya. Kemana? Paling bengkoang ditumbuk-tumbuk tempel aja gitu kan. Ya kan? Tiap kali nanya. Enggak pakai apa-apa. Kak kok mukanya makin muda? Tapi Bapak Ibu saya memang bersaksi ya. Muka saya sejak saya menerima Tuhan memang ternyata makin muda. Ini fakta. Fakta. Beneran. Boleh dong GR dikit ya pendeta ya. Siapa lagi yang bilang cantik kalau bukan kita sendiri ya. Nungguin pendeta lama banget kan gitu. Lama-lama saya katakan kamu benar mau tahu bagaimana muka saya jadi. Dia aja awet muda kan, tanya apa rahasianya. Emang dia perawatan ya kan? Ternyata iya. Emang iya Kak, salah. Ya, tetapi rahasia dari wajah saya selalu cerah ceria ya kan, bersinar-sinar, bahagia terus. Kamu kayaknya nggak pernah sedih. Apa rahasianya? Alkitab Bapak Ibu. Sederhana Bapak Ibu. Sejak saya mengalami pencobaan itu, di mana semua orang mempersekusi saya, mengatakan semua keburukan, saya memutuskan saya berhenti mendengar apa yang manusia katakan. Saya memutuskan saya hanya mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Orang boleh bilang Lovely gemuk, ya memang gemuk gitu kan. Tapi Tuhan bilang aku adalah biji matanya. Orang boleh bilang Lovely ini gak punya, miskin papa. Tuhan bilang kamu adalah ahli warisku. Jangan dengarkan manusia. Dan pada waktu Anda menghidupi itu, waktu Anda berjalan sesuai dengan pribadimu sekarang, anak raja, segala raja, ahli waris, orang akan melihat. Maka kesaksian akan kebaikan Tuhan dilakukan dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu gak cuma I love you Lord. Gak begitu ya. Mengasihi Tuhan itu kok jamnya salah ya. Mengasihi Tuhan itu bicara tentang mematuhi semua perintah Tuhan. Makanya dikatakan kasihilah dengan sepenuh hatimu, sepenuh jiwamu, sepenuh tenagamu. Karena perlu kekuatan batin, mental dan kemauan yang luar biasa untuk tetap mematuhi apa yang Tuhan katakan dalam segala kondisi. Kasihi Tuhan. Lalu Anda tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Anda tidak akan bisa mengerjakan perintahnya. Sama kalau kita gak kenal pendeta Hari. Tahu-tahu pendeta Hari ngomong sesuatu. Bu Lovely, tolong besok bajunya ganti. Kalau saya gak mengenal pendeta Hari. Misalnya gini ya. Pak, ini contoh ya pendeta ya, mohon maaf ya. Misalnya ngomong, Lovely, kalau pakai baju kayak gitu, kok jadi kayak guling ya? Bantal guling ya. Ya kan? Padahal guling dicari kan. Tetap ya. Kalau saya tidak mengenal Pak Pendeta Hari secara pribadi, yang ada baper. Yang ada PT. Nggak mau. Pendeta Hari bilang, tolong pakai, saya itu yang paling susah itu hari Jumat, itu harus selalu pakai celana hitam.
Jadi gantung kepoh kalau orang Jawa bilang. Cuci pakai lagi, cuci pakai lagi. Soalnya hitam batik dalamnya. Jadi hari ini adalah hari pemberontakan. Karena saya nggak WL, saya pakai dalamannya nggak hitam. Iya kan? Kalau kita tidak mengenal Kristus secara pribadi, maka mengasihi Kristus itu sulit sekali. Kalau kita tidak mengenal Kristus secara pribadi, mematuhi semua perintahnya, it's almost impossible. Baru kita bisa senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur itu bukan bodoh. Lalu belum juga kelihatan syukur. No, kalau Anda sudah mengenal Tuhan Allah kita dan Anda tahu janji Dia itu ya dan amin, bahwa semua yang kita minta itu sudah Dia sediakan, bahwa di dalam pencobaan, dalam kesalahan kita, Dia terus ada bersama kita, maka mudah buat kita setiap hari mengatakan puji Tuhan. Ya toh? Puji Tuhan. Kalau enggak ya yang bener aja lu. Besok masih digedor-gedor rumah gua sama yang ngutang kok. Yang nagih utang lu suruh gua puji Tuhan. Ngaco. Tapi kalau kita kenal siapa Tuhan Allah kita. Makanya pendeta selalu berkata ayo. Makanya yang kemarin diadakan lagi pendeta. Yang Sabtu itu loh. Yang kita belajar Alkitab itu loh. Itu bagus banget gitu kan. Kita mengenal benar Tuhan Allah kita secara pribadi. Maka tidak ada yang bisa digoyahkan. Setan bilang mati lo sekarang. Habis bangkrut. Tuhan Yesus memberkati. Maka kalau saya bilang katakan pada masalahmu. Allahku luar biasa. Allahku Allah yang besar. Amin. Kesaksian sejati adalah hidup kita yang berkenan pada Allah. Yang dipandu oleh pemahaman akan firman Allah. Dan sebesar-besarnya mengikuti arahan Roh Kudus. Kalau lo. Udah mau selesai nih. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tapi saya tahu kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan perbuatan kita, memastikan semua aturan pakai checklist kan. Oh ya sudah, baca Alkitab sudah, tidak akan bisa terjadi. Dan itu sudah dibuktikan di sepanjang perjanjian lama. Perjanjian baru fokusnya adalah Tuhan Yesus. Kenali Tuhan Allah kita. Kasihi Tuhan Allah kita. Bersyukur selalu, maka kita bisa mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang berkenan, dan itu ibadah yang sejati, dan itulah kesaksian yang sejati atas Tuhan Allah kita yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi sendiri. Ini harus direnungkan, dijadikan rema. Bapak Ibu tahu, hidup kita ini cuman menggenapi firman Allah. Firman-Nya gak ada yang buruk Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kehidupan kita itu dari kemuliaan ke kemuliaan. Pulang nanti jadi saksi Kristus. Tunjukkan kehidupan yang benar-benar menghidupi firman Allah. Jadi
Bapak Ibu Saudara nyanyikan dengan penuh iman. Hidupku, yes, tanda mujizat Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kehidupan baru yang sudah Kau berikan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang terus membimbing dan menghiburkan kami. Ajari kami Tuhan untuk terus berjalan dalam kebenaran-Mu, untuk terus berpegang pada firman-Mu, dan tidak membiarkan jiwa kami diombang-ambingkan kecemasan yang dihembuskan oleh si jahat. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Pastor Lovely untuk firman Tuhan siang hari ini. Luar biasa ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk firman Tuhan. Firman yang sudah dibagikan oleh Ibu Lovely, Ibu Pastor Lovely ya, luar biasa. Memberkati untuk kita semua tentunya ya Bapak Ibu ya. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Lovely dan juga keluarga, kedua anaknya ya Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita satukan hati kami dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah pimpin tadi ibadah kami. Dan firman Tuhan telah dibagikan oleh Ibu Pendeta Lovely Tuhan. Luar biasa firman yang sudah dibagikan. Dan memberkati untuk kami semua. Untuk kami lebih mengenal Engkau Tuhan. Agar kami tidak ragu, tidak sungkan, tidak sangsi akan kasih setia dan karunia-Mu ya Tuhan. Agar kami terus percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, siang ini kami akan berikan yang terbaik. Persembahan kami kiranya Engkau mau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan Kau hidupkan kami satu persatu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita siapkan persembahan kita. Setelah kita berikan persembahan yang terbaik, kita sama-sama berdiri dan kita nyanyikan lagu Pujian untuk Tuhan. Setelah memberikan persembahan, kita sama-sama berdiri Bapak Ibu. Kita berikan juga yang terbaik untuk Tuhan. Betapa indahnya, indahnya, Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum yang menyangkut dan jubahnya dulu seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah dimintakan Tuhan agar kita berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya urapan di kepala harum yang terjangkut dan jubahnya dulu seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah dimintakan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya.
Baik Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Kita dengarkan ada pengumuman dari gereja kita Mount Hermon. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pastor Lovely Bintoro atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Anda kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 19 Juli jam 18 yang akan dilayani oleh Pastor Tommy Sanger dan Pastor Lovely Bintoro. Jadwal ibadah hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Pastor Nixon Siregar. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Joyman Waru MTH. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Program baru dari Mount Hermon Church sepanjang bulan Juni sampai September 2024. Pertama, lomba khotbah dengan periode lomba 2 Juni sampai 28 Juli. Kepada peserta yang telah mengikuti lomba, dihimbau untuk tetap menghadiri ibadah minggu di Mount Hermon Church selama periode lomba berlangsung yang akan dihitung sebagai nilai tambah. Yang kedua, lomba worship leader dengan periode lomba 4 Agustus sampai 29 September. Pendaftaran untuk lomba worship leader telah dibuka sejak tanggal 1 Juli 2024. Bagi Anda yang berminat, silakan menghubungi nomor admin yang tertera di flyer. Dapatkan hadiah spesial dari Mount Hermon Church di sepanjang bulan Juli. Caranya, foto bersama Bapak Mongol atau pendeta yang berkhotbah di ibadah hari Minggu, kemudian upload di Instagram Anda dengan mention atau tag @Gereja Hermon dan jangan lupa gunakan hashtag Gereja Hermon JKT. Kuis berhadiah masih berlangsung. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan judul khotbah Evangelis Roni Immanuel pada ibadah Minggu 14 Juli 2024, sesi 2 jam 13.30. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan berkunjung ke akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Yang kedua, apa judul khotbah pada ibadah Minggu 21 Juli 2024? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Segera kirim jawaban dan dapatkan hadiah spesial. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, nanti selesai ibadah kita jangan lupa ya, kita akan mendapatkan ilmu lagi yang luar biasa agar kita tetap bisa mengikuti semua perkembangan. Ya baik, terima kasih. Mari Bapak Ibu sama-sama kita berdiri untuk mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah singkat ini, ibadah karyawan dan profesional Tuhan.
Kami sungguh mengalami zaman lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Lovely Bintoro Tuhan. Berkati beliau, berkati pelayanannya semakin heran dan dahsyat. Demikian juga berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap kami yang hadir. Berikan kami kesehatan, kesembuhan, sehingga kami terus bisa beraktivitas. Khususnya juga Pak Joni bisa sehat, sembuh, agar operasi berjalan lancar, dan terlebih juga kami bisa berdoa Tuhan agar Pak Joni juga disembuhkan secara mujizat tanpa dioperasi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ratu Plaza yang telah mengizinkan gereja hadir di tempat ini, telah mengizinkan Yesus ditinggikan. Maka firman-Mu yang berkata Tuhan, Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya ketika kami hadir, kami undang Yesus hadir, maka apapun yang mati di dalam kehidupan kami akan bangkit dan hidup. Ratu Plaza telah mengizinkan Yesus hadir, maka Ratu Plaza juga akan bangkit dan hidup. Demikian juga kelak juga Landmark juga Tuhan mengizinkan Yesus hadir, ibadah juga diizinkan hadir di situ Tuhan, maka hal yang sama juga akan terjadi kebangkitan dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin kami, Presiden kami Bapak Jokowi, berkati beserta istri, anak, mantu, cucu, berkati apapun yang mereka kerjakan dan rencanakan, semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk doa syafaat ini, dan akan kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi, mari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Berkati aku berlimpah-limpah dan memerluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku